Apa? Nyenggol. Nyenggol apa maksudnya? Ini sudah direkam ya. Dars Arabia akhirnya. Nanti dicari nanti. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Sebelumnya telah kita pelajari melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah karangan Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang Arkanul Iman. Sudah kita ketahui, sudah kita jelaskan makna iman secara bahasa dan secara syarak. Kemudian di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wajib bagi kita untuk meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, zat yang maha ada. Dan Allah itu satu, esa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil bagi Allah itu segala kekurangan. Wajib bagi kita untuk menisbatkan kepada Allah segala kesempurnaan. Dan tidak boleh bagi kita untuk menisbatkan kekurangan sama sekali. Oleh karena itu, ini ada faedah. Orang yang meninggalkan 4 kalimat tentang Allah, maka kamula imanuh, imannya itu akan sempurna. Mantara ke arba'a kalimat, kamula imanuh. Siapa yang meninggalkan 4 kata ini, maka niscaya imannya akan sempurna. Apa itu 4 kalimat? Kam wa kaifa wa mata wa aina. Kam wa kaifa wa mata wa aina. Ada yang bertanya, Kam Allah. Berapa Allah? Maka kita jawab, Allah tidak berbilang. Wahidun la min gillah. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu satu. Pertanyaan, kam Allah? Maka jawabannya wahid. Wahidun la min gillah. Apa tadi? Kam, kaif. Kaif. Ini kaif Allah. Maka jawabannya adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada serupanya. Bagaimana? Ya tidak bagaimana. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Nah. Kam wa kaifa wa mata. Mata Allah. Kapan? Mata. Kapan? Jawabannya apa? Jawabannya sebagaimana kemarin dijelaskan, Allah itu adalah awwalun bilabtida wa akhirun bilantiha. Allah itu zat yang maha awal. Al-awwalu, al-akhiru. Yang awalnya Allah itu tidak ada permulaan sebelumnya. Wa akhirun bilantiha. Allah itu zat yang maha akhir. Dan akhirnya Allah itu tidak ada penutupnya setelahnya. Bilantiha, tidak ada penutupnya setelahnya. Awwalun bilabtida
wa akhirun bilantiha. Ketika ditanya tentang mata, apa tadi? Kam, kaifa, mata, aina. Aina Allah? Di mana Allah? Nah, ini. Maka jawabannya laisa lahu makan. Wala yamurru alaihi zaman. Bal bal ya, apa tadi? Laisa lahu zaman. Wala yamurru alaihi zaman. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu. Kenapa? Karena tempat dan waktu adalah makhluk ciptaannya Allah, dan mustahil sang pencipta itu diliputi oleh ciptaannya. Nah, maka enggak. Adapun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, sebagaimana cerita yang kita ketahui, Nabi Isra Mi'raj, kemudian puncak dari kejadian yang sangat agung ini, nah, kejadian Isra dan Mi'raj, puncaknya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata dan kepala beliau dan dengan jasad zahirnya beliau, bukan seperti beberapa pendapat yang mengatakan oh itu hanya mimpi dan lain sebagainya. Enggak. Nabi bertemu dengan Allah dengan jasad beliau, melihat dan berbincang dengan Allah dengan mata kepala beliau sendiri. Nah, ini dari puncak kisah yang begitu agung Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah setelah apa itu? Setelah yakhtariku as-sab'at tibak wa wasala ila hadratil itlaq. Nabi melewati 7 langit yang berlapis sampai ke hadratul itlaq, tempat yang tidak pernah dilewati oleh malak mugarrab wala nabiyyun mursal. Tidak pernah dilewati oleh makhluk manapun, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pernah diceritakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan at-tahiyyah yang begitu indah kepada Allah. Ini ucapan tahiyyah, ucapan salam ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alaikum. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Tahiyyah yang begitu indah dari Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab tahiyyah tersebut, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ini salam dari siapa ini? Salam dari Allah langsung, secara langsung, yang langsung diperdengarkan kepada telinganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mendapat kemuliaan yang begitu agung itu. Nabi tidak ingin kemuliaan ini hanya dirasakan oleh beliau. Nabi rahmah ingin mengikut sertakan orang-orang yang ada di belakangnya, daripada umatnya, daripada orang-orang soleh yang ada di belakangnya. Akhirnya dijawab sama Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, agar apa? Agar mendapat juga kemuliaan yang sangat agung yang didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu rahmah, bentuk rahmat. Jadi tidak diambil sendiri saja. Tidak akan, tapi kemuliaan tersebut beliau inginkan juga kepada orang-orang yang ada di belakangnya, daripada orang-orang yang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini poinnya, di sini Nabi bertemu sama Allah dan tidak terjadi itu pada makhluk manapun di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya Nabi hidup. Nah, ini bukan Nabi itu bertemu Allah setelah meninggal, enggak, atau dalam mimpi, enggak. Nabi hidup. Tidak pernah terjadi itu kecuali pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu enggak terjadi sama sekali.
Ya, kita orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah, tapi nanti di surga setelah meninggal. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ini melihat. Tapi di dalam kehidupan dunia yang melihat Allah, bertemu Allah secara langsung hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poinnya di sini, Nabi bertemu Allah. Bertemu di mana? Nah, ini bukan berarti Allah itu ada di langit. Nah, jangan sampai kita salah keyakinan. Bukan berarti Allah itu ada di langit. Akan tetapi Nabi melihat Allah, Nabi bertemu Allah dalam keadaan Nabi ada di langit. Bukan berarti Allah itu ada di langit. Tapi Allah di mana? Allah tidak bertempat. Dan Allah tidak diliputi dengan waktu. Akan tapi ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu Allah dalam keadaan Nabi itu yang ada di langit. Nah, itu patut untuk kita yakini seperti itu. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan Allah fis sama. Nah, ini tidak boleh ini. I'tiqad yang bisa menyebabkan kefasikan seseorang. Baik. Maka ketika ditanyakan ainallah, maka jawabannya laisa lahu makan wala yamurru alaihi zaman. Nah, ini man taraka arba'a kalimat kamula imanuh tadi. Nah, lanjutan ini pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini faedah. Siapa yang meninggalkan 4 kata tadi, maka niscaya imannya itu akan menjadi sempurna. Kemudian lanjut kepada termasuk yang wajib kita imani, termasuk daripada rukun iman adalah iman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan di syarah hadis Jibril itu. Bahwasanya di situ ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tapi ajsam bukan seperti kita, makhluk kasar. Malaikat itu ajsam latifah. Nah, ini makhluk halus. Bukan seperti kita yang makhluk kasar. Yang diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya dan terbebas daripada kekangan jasad yang zahir seperti kita ini. Kenapa? Karena memang mereka adalah makhluk yang halus yang diciptakan dari cahaya. Dan malaikat itu bisa memiliki kemampuan karena memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan tersebut untuk berwujud dengan wujud yang bermacam-macam. Sebagaimana yang kita dengar itu di Syama'il itu, seringkali malaikat Jibril itu ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwujud dengan sosok manusia. Yang sering malaikat Jibril sering berwujud dengan siapa? Sebagai sosok siapa? Sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kenapa? Karena memang wujudnya itu indah ya. Termasuk orang yang wajahnya itu tampan dan akhlaknya itu baik. Karena apa? Karena malaikat itu memang bisa memiliki kemampuan berwujud dengan wujud yang bermacam-macam, tapi tidaklah berwujud kecuali yang baik-baik saja. Jadi tidak berwujud dengan wujud yang buruk. Tidak. Malaikat itu berwujud akan tapi hanya dengan wujud yang baik-baik saja. Baik. Maka wajib bagi kita meyakini adanya malaikat tadi. Dan wajib juga kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, maksum.
ini terjaga dari dosa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Tidak pernah berbuat dosa. Beda seperti makhluk yang lainnya dari jin dan manusia. Nah, mereka melakukan dosa. Tapi malaikat tidak. Mereka makhluk yang suci. Mereka hanya patuh dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan larangan. Wa annahum sufara'ullahi bainahu wa baina khalqih. Mereka adalah para penyampai, para utusan yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala antara Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu nanti yang kita jelaskan, nanti akan dijelaskan termasuk daripada tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi yang lainnya sebelumnya. Mutasarrifuna fihim kama adzina. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang memang telah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadiquna fima akhbaru bihi wa annahum balighuna minal kathrati ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Mereka jujur di dalam apa yang mereka kabarkan. Mereka sufara, penyampai kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan mereka adalah jujur, orang-orang yang jujur di dalam apa yang mereka kabarkan. Dan mereka para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Balighuna minal kathrah ma la ya'lamuhu illallah. Sangat banyak. Jumlahnya tidak bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Tapi kita tidak diwajibkan mengimani jumlah keseluruhan malaikat. Karena memang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi kita wajib untuk mengimani secara terperinci yang 10, yang sebagaimana yang akan kita jelaskan. Dan sudah dijelaskan. Banyak ini, malaikat itu jumlahnya banyak. Berapa? Wallahu a'lam. Banyak sekali. Sebagaimana itu ada hadis, ada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "At-tatis sama wa huqqalaha anta'id." Nabi itu bersabda seperti ini. At-tatis sama, ini at-ta, ma makna at-ta? At-ta yaitu, itu ibaratkan ada benda yang kelebihan muatan, akhirnya dia bersuara. Nah, itu at-ta namanya. Nah, misalkan ada ranjang itu. Ranjang yang naiki kelebihan muatan, kelebihan kapasitas. Akhirnya ranjangnya bunyi kan? Ah, ini namanya at-ta ini. Bunyinya ini namanya at-ta. At-ta yaitu. Nah, itu. Oke. Baru datang, langsung ke hama. Nah, ini at-ta. Itu namanya itu bersuara itu. Nah, ini timbulnya suara karena kelebihan muatan ini. Misalkan kalau dulu itu ada amben istilahnya itu, tempat duduk dari bambu. Nah, ketika yang duduk di atasnya itu beratnya besar, akhirnya dia berbunyi. Nah, ini kriek itu. Nah, itu krieknya itu namanya at-ta itu. Nah, gitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu luar biasanya, setiap suara itu ada namanya sendiri-sendiri. Kayak apa? Suara itu ada namanya sendiri-sendiri. Ada anin, aninul jaras, suaranya bel, ada sendiri namanya. Suara kukukan ayam, ada sendiri namanya lain. Suaranya kambing, ada sendiri namanya. Nah, ini bahasa Arab. Kalau samanya bahasa Indonesia kan ya suara sudah. Tapi nanti dinisbatkan ke ini suara kambing, suara. Tapi kalau bahasa Arab gitu. Nah, ini suara kayak benda atau tempat gitu yang karena di atasnya ada sesuatu yang duduk atau di atasnya yang
muatannya tuh lebih, dia bersuara namanya atto. Atto yaitu. Nabi di dalam ini hadis ini dikatakan attotis sama, langit itu bersuara itu tadi karena kelebihan muatan. Wa huqqalaha antait, dan memang layak untuk bersuara. Kenapa? Tidaklah, di dalam terusan hadisnya itu yang kurang lebih maknanya, karena tidak ada tempat sejengkal sedikit pun yang di langit kecuali di situ ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa tempat sedikit pun kecuali di situ ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikatakan attotis sama. Kenapa? Kepenuhan sudah. Langit ini betul-betul penuh dengan malaikat. Menandakan jumlah malaikat yang begitu banyak yang tidak diketahui itu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Baik. Dari banyaknya malaikat itu yang wajib kita imani, yang wajib kita imani secara terperinci adalah 10 malaikat. 10 malaikat. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui itu. Siapa aja 10 malaikat ini? Wahum. Yang pertama Jibril. Sayyidina Jibril. Dan dia adalah pemimpin dari para malaikat. Yang paling afdal daripada malaikat. Meskipun ada khilaf di situ antara Jibril atau malaikat Israfil. Jibril. Ada afdal, wa huwa afdalul malaikah. Dan sebagaimana dijelaskan, malaikat Jibril ini termasuk makhluk yang luar biasa ini. Besar. Dikatakan itu punya sayap berapa? Situmi'ah. 360. Banyak sekali sayapnya malaikat Jibril. Dan satu sayap dari banyaknya itu bisa yasuddul ufuk. Ini menutup ufuk barat sampai ufuk timur. Nanti ada malaikat Israfil. Malah lebih besar lagi ini. Memiliki banyak sayap, satu sayapnya menutupi keseluruhan sayap malaikat Jibril. Kemudian dijelaskan sebagaimana sering pembahasan itu, ketika menyebutkan malaikat-malaikat yang wajib kita imani, disebutkan juga tugas-tugas mereka. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kama huwa ma'lum. Wa huwa alladhi al-mu'abbar alaihi, di kitab-kitab terdahulu an-namusil akbar. Sang pembawa wahyu itu, penyampai wahyu. Baik. Kemudian yang kedua Mikail. Apa tugasnya Mikail? Al-muwakkal bil amtar. Dia ditugaskan hujan, menurunkan hujan dan membagikan arzak hamba-hambanya. Malaikat apa ini namanya? Mikail. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Apa tugasnya? Al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Dia diberi tugas untuk meniup yang kita kenal itu trompet sangkakala. Ketika ditiup, tiupan pertama lisa'gi awalan tsumma linusyuri tsaniyan. Tiupan pertama menghancurkan seluruh makhluk. Hancur dengan tiupan pertama. Tiupan kedua linusyur, untuk kebangkitan seluruh makhluk. Baik. 3. Nomor 4. Malakul maut. Ya, yang di sini disebutkan Azrail. Al-muwakkal bi qabdil arwah. Meskipun di beberapa riwayat hadis tidak menyebutkan nama.
Biasanya di hadis itu disebut malakul maut gitu aja. Tapi di sini disebut Israel yang diberi tugas untuk mencabut nyawa. Nomor 5. Nomor 5, munkar wa nakir alladzan yas'alanil mayyit fi qabrih. Malaikat munkar nakir yang mana keduanya tugasnya adalah yang menanyai setiap orang yang meninggal ada di kuburannya. Baik. Nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56. 56. Munkar nakir. Kemudian yang 78. Ragib wa atid. Alladzani yaktubani al-hasanat wa sayyi'at. Nah, sebagaimana kita dengar dari penjelasan guru kita, Syekh Muhlar. Hanya ragib atid. Nah, ini ragib atid untuk kebaikan. Kebaikan. Ragib atid untuk kebaikan, ragib atid untuk kejelekan. Jadi bukan ragib yang kebaikan, atid yang jelek. Enggak. Tapi ragib atid untuk menulis kebaikan, ragib atid untuk menulis kejelekan. Baik. Baik. Yang ke-9 Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan ini? Khazinul jannah. Nah, penjaga surga. Nah, ini semoga kita bertemu dengan Ridwan ini. Bertemu dengan, artinya kalau bertemu, ya artinya masuk ke dalam surga. Ridwan. Kemudian yang ke-10 adalah Malik. Apa tugasnya? Khazinun nar, penjaga neraka. Nah, ini semoga kita tidak diperlihatkan. Ini malaikat Malik ini. Gak usah ngelihat sudah, gak usah ngelihat malaikat Malik sudah. Nah, gak usah ketemu. Taib. Itu 10 malaikat yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Nah, ini secara tafsil. Baik. Ini bukan berarti dihafalkan satu-satu, enggak. Sekiranya kalau disebutkan namanya, tahu kita kalau semuanya itu adalah malaikat dan kita yakin, percaya akan itu. Sudah singkat saja. Perinciannya sudah dijelaskan di syarah hadis Jibril itu. Baik. Tadi rukun yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib mengimani terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini para utusannya, ini para rasul, para nabi. Wa ma'na al-iman biha al-imanu bi annaha kalamullah ta'ala al-azali al-qadim al-qa'im bi dzatihi al-munazzahu 'anil harfi wa shad wa anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun. Nah, sebagaimana dijelaskan kemarin di sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kalam, kitab-kitab Allah, artinya di sini firman Allah yang terkandung di dalam kitab-kitabnya tadi. Kita wajib mengimani itu. Artinya kita makna iman dengan kitab-kitabnya Allah itu kita percaya, kita yakin, kita imani bahwasanya firman Allah itu adalah firman yang bersifat azali al-qadim. Sifatnya itu adalah kalam yang terdahulu, bukan sesuatu yang baru.
Enggak, memang sudah ada itu. Sebagaimana dijelaskan kemarin. Memang sudah ada. Kalam Allah adalah kalam yang azali qadim. Al-ga'im bidzatih. Al-munazzahu 'anil harfi wa shaut. Yang terbebas dari huruf dan suara. Harus kita yakini itu. Jadi kalamnya Allah, firmannya Allah itu tidak bersuara. Tidak ada hurufnya. Karena apa? Karena kalamnya Allah itu adalah kalam yang azali al-qadim. Sudah terdahulu, yang tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Kenapa? Kalau kita katakan ada suara, ada hurufnya, sama kayak makhluk dong. Sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah itu. Nah, kemudian sebagaimana dijelaskan kemarin, kemudian yang bisa kita baca itu daripada Al-Qur'an dan mungkin kitab-kitab yang lain, itu hanya mengisyaratkan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim tadi. Nah, bukan itu bukan kalamnya Allah. Itu cuman mengisyaratkan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang azali al-qadim, yang al-munazzah 'anis sauti wal harf tadi. Nah, makanya kita bisa baca. Dan kita bisa baca itu juga karena telah dibaca sama Nabi SAW. Kalau nggak dibaca sama Nabi, ya kita nggak bisa baca itu. Maka kalau orang kepingin berdialog sama Allah, ya ini baca Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu adalah khitabullah. Nah, ini Allah berbicara dengan Anda. Nah, itu makanya kalau orang ingin berdialog sama Allah ya baca Al-Quran. Nah, kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran bahwasanya Allah itu sedang berbicara dengan kita. Nah, makanya difahami. Ketika memerintahkan sesuatu, nah kita rasakan itu. Kita rasakan marhaba. Kita melarang sesuatu, marhaba. Ketika menceritakan kisah, kita rasakan bahwasanya itu adalah dialog Allah kepada kita. Dan itulah yang dirasakan oleh para aulia dan sholihin. Sebagaimana kisah daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau ini termasuk orang yang istimewa kebersamaannya dengan Al-Quran. Bahkan diceritakan itu, beliau itu kalau Ramadan tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Soalnya kenapa? Kalau membaca Al-Quran itu beliau ngerasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga seakan-akan ada rasa manis di mulutnya itu kalau baca Al-Quran. Beliau bilang, saya tidak mau baca di siang hari Ramadan. Kenapa? Ada rasa manis ini di mulut saya ketika saya membaca Al-Quran. Khawatir itu mengurangi pahala puasa saya. Nah, ini Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini pernah waktu baca Al-Quran, kemudian sampai ke ayat itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alur rahmanu lahum budda. Ya apa itu? Ya Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ya betul. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ketika Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini baca ini ayat ini sampai kepada ayat ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya mereka orang yang beriman, yang beramal saleh. Mereka dapat balasan. Apa balasannya? Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah, zat yang maha penyayang, zat yang maha rahmah, akan menjadikan untuk mereka apa?
Wudda. Ma ma'na wud? Ini wud itu cinta. Tapi fogul mahabbah. Ini bukan hanya mahabbah, ini wud ini di atasnya ini. Wud. Orang yang beriman dan beramal soleh. Allah zat yang maha rahmah akan menjadikan untuknya cinta darinya. Ini Sayyidina Muhammad bin Jamalul ini ketika mendapati ayat ini, beliau merasakan betul ini adalah khitab Allah kepada beliau. Akhirnya beliau itu seperti istighraq gitu. Nah, ini tenggelam di dalam makna ini. Sehingga beliau ulang-ulangi itu. Betul-betul merasakan ini khitab Allah kepada beliau. Allah menjadikan untuk mereka wudda. Akhirnya diulang-ulang itu wudda. Wudda. Nah, ini istighraq, menikmati bahwasanya Allah ini berdialog sama dia. Wudda, wudda, wudda. Tidak selesai sampai subuh. Beliau bilang wudda, wudda, wudda. Nah, ini cinta. Cinta dari siapa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wudda. Nah, ini artinya lihat bagaimana ketika seorang tadi baca Al-Qur'an, artinya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang ingin berdialog sama Allah, ya ini Al-Qur'an dibaca. Punya wirid setiap hari baca Al-Qur'an. Alhamdulillah kita punya kegiatan seperti itu. Nah, kalau nggak di pondok, nah itu semestinya harus dilanjutkan itu, jangan ditinggalkan. Setiap hari harus ada wirid Al-Qur'an. Kenapa? Pasti di situ ada asar yang sangat besar yang berdampak, ada cahaya yang di hati. Setiap hari ada wirid Al-Qur'an. Selain wirid-wirid yang lain itu, harus ada wirid baca Al-Qur'an setiap hari. Taib. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun. Dan seluruh yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran dan sesuatu yang jujur. Harus kita percayai itu. Berapa itu jumlah seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan itu? Jumlahnya banyak. Wahya mi'atun wa arba'ah. Ada yang mengatakan 104. Jumlahnya 104. 104 ini unzila minha khamsuna ala syith. 50 dari 104 ini diturunkan kepada Nabi Syith. Nah, ini anak daripada Nabi Adam. Salasuna ala Idris. 50. 30 kepada Nabi Idris. Wa asyra ala Adam. 10 kepada Nabi Adam. Wa asyra ala Ibrahim. 10 Nabi Ibrahim. Kemudian 4-nya, ini pas itu 100 sudah. 4-nya adalah nama-nama kitab yang wajib kita ketahui secara terperinci. Nah ini yaitu At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa. Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Furqan, ini Al-Qur'an. Nah, ini 4. Nah, yang 4 ini wajib bagi kita untuk meyakininya secara terperinci. Adapun keseluruhannya, nah kita hanya wajib mengimani ijmalan saja. Apa ijmalan itu? Ini secara global. Ini Allah menurunkan kitab yang banyak kepada nabi-nabinya, kepada utusannya. Adapun yang wajib kita imani secara terperinci adalah 4 tadi. Apa aja 4 tadi? Yang pertama Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, itu. Terus di sini ada kita berikan faedah sebagai penutup. Ada faedah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Abi Dzar namanya siapa? Sahabat Abi Dzar namanya Jundub
bin Junadah. Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah. Beliau berkata, Sayyidina Abi Dzar ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim?" Apa itu suhufu Ibrahim? Kita baca itu di surat Al-A'la itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, suhufu Ibrahim wa Musa. Nah, kalau setelah baca surat Al-A'la itu, suhufu Ibrahim wa Musa. Nah, ini termasuk amalnya salaf. Antum doa ini. Hah? Doa apa? Apa? Hah? Allahumma la tahrimna khair ma indaka li Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Ini termasuk amalnya salaf ketika antum mendengar ayat ini yang terakhir di surat Al-A'la itu, suhufi Ibrahim mau Musa, Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Ya Allah, jangan engkau haramkan aku balasan sebaik-baik balasan darimu karena kejelekan dari kami. Dan ya seperti itu. La tahrimna khaira ma indak, jangan haramkan kami khaira ma indak, sebaik-baik pemberianmu karena li syarri ma indana, karena kejelekan yang ada pada diri kami. Nah, itu dibaca itu. Kalau Nah, ini Sayyidina Abi Dzar ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu suhufu Ibrahim?" Maka Nabi menjawab, "Kanat kulluha amsalan." Keseluruhannya suhufu Ibrahim itu amsal, ini masal. Jadi masal. Nah, ini mungkin seperti pepatah yang memberikan faedah yang banyak situ. Kemudian disebutkan banyak sama Nabi. Minha, saya sebutkan satu saja. Wa minha, salah satu faedah yang terdapat di suhufu Ibrahim, wa alal agili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wajal. Bagi orang yang berakal, itu hendaknya dia itu punya beberapa waktu. Di dalam sehari itu dia harus punya beberapa waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri antara dia sama Allah. Dia bermunajat antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Waktu setiap hari harus antum meluangkan ini. Waktu untuk bermunajat kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu untuk introspeksi diri. Harus ada nih setiap harinya, introspeksi diri. Biar apa? Jadi lebih baik lagi. Kalau nggak introspeksi ya yang nggak tahu mana kurangnya kita. Introspeksi diri. Sehari ini ada kurangnya nggak yang harus diperbaiki. Kemudian, sa'atun yatafakkaru fiha sun Allah Ta'ala. Harus ada waktu untuk tafakkur. Merenung tentang Allah, enggak, tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau merenung tentang Allah, itu enggak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah tentang ciptaannya Allah. Agar apa? Dengan kita tafakkur tadi, iman itu akan bertambah. Dan memang tafakkur itu ibadah yang pahalanya besar, sebagaimana dijelaskan itu sering. Kemudian sa'atun wa sa'atun yakhlu fiha lihajatihim minal mat'ami wal mashrab. Dan ada juga waktu yang dia kosongkan untuk apa? Untuk kebutuhannya dia. Kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk badannya dia, jasadnya dia, daripada mungkin makanan atau minuman dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk faedah yang terdapat di suhufu Ibrahim. Banyak di sini disebutkan
disebutkan satu saja. Kemudian nanya lagi itu Sayyidina Abu Dzar, "Ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa?" Tadi suhufu Ibrahim. Terus apa itu suhufu Musa? Maka Nabi mengatakan, "Kanat hiya kulluha aibaran." Suhufu Musa itu keseluruhannya aibar. Ma ma'nal aibar? Aibar ini jamak apa mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Ibrah. Ini seluruhnya itu adalah pelajaran-pelajaran bisa diambil. Di antaranya, ini banyak disebutkan sama Nabi kepada Abu Dzar. Di antaranya, kita sebutkan satu saja. Minha ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah. Aku heran terhadap orang yang yakin dengan kematian. Bagaimana dia bisa senang? Nah, setiap daripada kita pasti yakin mati. Bukan setiap dari kita, seluruh manusia yakin bahwasanya dia pasti mati. Orang mukmin iya, orang mukmin itu yakin dengan kematian dan yakin dengan yang terjadi setelah kematian. Itu orang-orang mukmin saja. Tapi kepercayaan seluruh orang, mereka pasti meyakini adanya kematian. Cuman bedanya mereka dengan kita meyakini apa yang terjadi setelah kematian. Baik. Yakin mati, bagaimana dia bisa yafrah? Ini senang. Kenapa enggak mempersiapkan terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian itu? Ajibtu liman ayqana binar kaifa yadhaku. Aku heran terhadap orang yang yakin terhadap neraka. Bagaimana dia bisa tertawa? Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran terhadap orang yang melihat dunia dan taqallubaha, bolak-baliknya dunia, pindah-pindahnya dunia. Kadang dunia itu kadang di atas, kadang orang lagi di bawah. Kadang dia itu senang, kadang dia sedih. Kadang dia itu mudah, kadang dia sulit. Hakadha dunia. Kadang dia itu capek, kadang dia itu bisa bersantai, tidak capek. Hakadha dunia, taqallub, berpindah-pindah. Bagaimana dia bisa tenang terhadap dunia dan percaya terhadap dunia. Padahal dunia itu memang bolak-balik. Kadang kekayaan itu ada pada ini, kadang berpindah kepada orang lain. Kadang berkuasa itu fulan, itu yang berkuasa dengan berjalannya waktu, kekuasaannya hancur, pindah kepada fulan yang lainnya. Ajibtu liman aikana bil qadari tsumma yat'ab. Aku heran terhadap orang yakin dengan qadar, ketetapan Allah. Bagaimana dia bisa capek? Nah, ini semua sudah ditetapkan sama Allah. Ada apa mengeluh? Untuk apa kita itu bersedih? Padahal semua adalah sudah ditetapkan. Oh, ada itu yang mencaci Anda, yang tidak memenuhi haknya Anda. Anda marah kan? Untuk apa marah? Dia juga semua adalah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'il hakikatan wallah Subhanahu wa taala. Semua yang berbuat di jagat raya ini semua ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu yang terjadi di jagat raya ini adalah perbuatannya Allah, untuk apa kita menentang? Untuk apa kita protes? Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memang seharusnya kita cintai. Kita cinta Allah, ya sudah. Apapun yang diperbuat oleh orang yang kita cintai itu semuanya jamil. Wa kullu fi'lik jamil wa fiq amalna tawil fajud ala tami'in. Nah. Kaifa yaghdab? Ajibtu liman aygana bil qadari kaifa yaghdab? Bagaimana aku heran terhadap orang yang percaya dengan ketetapan Allah qadar, bagaimana dia bisa marah? Enggak usah marah. Itu semua sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu liman aygana bil hisab tsumma la ya'mal. Aku heran terhadap orang yang percaya adanya hari perhitungan. Setiap
amal perbuatan kita, baik yang jelek ataupun yang baik, itu semua akan dituntut di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia itu tidak mau beramal, semua itu ada balasan, dan balasan itu sesuai amal. Al jazaa'u min jinsil amal. Kamu pengen balasan apa? Balasan baik ya berbuat baik. Balasan jelek ya berbuat jelek, terserah, silahkan. Nah, ini ketahuilah bahwasanya balasan itu tergantung amal kalian. Amal kita baik, balasannya baik. Ketika ada orang itu, sebagaimana di Muqaddimah Safina kita ceritakan, ada orang ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun tentang surat Az-Zalzalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang barang siapa yang beramal kebaikan pasti akan dilihat, itu akan diperhitungkan sekecil apapun. Orang yang berbuat jelek itu akan dilihat sama Allah, akan diperhitungkan sekecil apapun. Kemudian ada itu orang Badui itu mendengar ayat itu dari Nabi langsung teriak dia. Teriak habis itu langsung pergi dia. Akhirnya Nabi mengatakan, sudah, biarkan dia. Faguhar rajul. Dia telah faham apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ayat tersebut. Faguhar rajul. Dia teriak. Kenapa? Nah, ini semuanya itu ada hitungannya, ada tuntutannya. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Makanya pikir dulu sebelum berbuat. Jangan asal berbuat saja, karena setiap perbuatan itu ada konsekuensinya yang akan kita terima. Semoga kita dapatkan taufik untuk berbuat kebaikan, sebagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang baik. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anum alaihi wa fitnal khair wa aina alaihi. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Innallaha ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.